kali semuanya, tapi masukkan ke hidung dari semur baca bismillah, kali-kali menyapu dulu kepala. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai dua siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Dan yang keenam, yang terakhir, ialah kaki. Maka bila orang ini sempurna dalam mengerjakannya, orang itu sudah dikatakan berwudu yang sah namanya. Tapi kalau dia misalkan menyapu sebagian muka, cuma sebagian mukanya aja, maka otomatis wudunya itu tidak sah. Atau orang tadi ini tidak beraturan, mula-mula muka itu dibasuh, tidak tangan dibasuhnya misalkan, lalu membasuh muka dapat aturan, maka ini pun juga tidak sah wudu orang tadi. Lalu masuklah di bab tentang masalah sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi sunnah-sunnah wudu ini artinya bila kita kerjakan mendapat pahala, bila kita tinggalkan tidak merusak wudu kita. Itu arti sunnah daripada pekerjaan wudu. Nah, di dalam kitab Risalatul Mu'awana, orang dalam hidupnya ini mengerjakan itu yang wajib saja misalkan. Jadi dia itu sembahyang 5 waktu. Habis itu meninggalkan segala yang haram. Rutin mulai dari lahir sampai dia mati itu dia dikerjakan, tidak pernah mengerjakan yang sunnah. Maka orang tadi sebutannya menjadi muqarrabin, dekat yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kerjaannya menjaga yang wajib, artinya bila yang wajib sudah masuk waktunya dikerjakannya. Setelah itu menjaga yang haram-haram tidak dilakukan, itu aja pekerjaannya. Maka orang tersebut namanya muqarrabin, dekat yaitu dengan Allah. Lalu ada orang ini selain dia itu menjaga yang wajib, menjaga yang dilarang Allah, ditambahnya lagi dengan yang sunnah-sunnah, maka kedudukan orang ini bukan lagi muqarrabin, melainkan muhibbin. Siapa muhibbin ini? Orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Tuhan yang cinta kepada orang. Kenapa jadi dicintai Allah? Karena dia sudah mulai mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, jadi bedanya orang yang melakukan yang sunnah, begitu juga yang wajib dijaganya, yang sunnah ditambahinya, orang kayak itu dapat cinta dari Allah. Tapi kalau yang wajib aja dikerjakannya, yang haram ditinggalkannya, orang itu sebatas dekat dengan Allah. Jadi ini muhib ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan sama orang yang muqarrabin. Karena orang muqarrabin ini sebatas dekat, cinta belum tentu begitu. Ya, kita juga misalkan dekat sama gubernur, sebatas dekat saja. Tapi kalau orang sudah melakukan pekerjaan yang disukai oleh kekasih itu Rasulullah atau yang disebut dengan sunnah-sunnah, maka orang tadi itu mendapat cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dia itu memohon cinta kepada Tuhan, melainkan Allah sendiri yang cinta kepada orang tersebut. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi orang yang mengikuti akan perilaku Nabi Muhammad, maka orang tadi itu mendapat cinta dari Allah, wa yutahhirukum tathira. Dibersihkan pula orang tadi, disucikan pula orang tadi. Siapa yang mensucikannya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang yang dapat melakukan pekerjaan yang sunnah. Nah, di dalam wudu ini ada sunnahnya. Jadi kita itu tidak bisa juga menyepelekan sunnah. Dan apabila sudah mengerjakan yang wajib, perhatikan juga yang sunnah sebisa mungkin, seberapa bisa yang kita bisa lakukan. Sunnah-sunnah wudu itu, sunnahnya itu amat banyak. Jadi banyak sunnah daripada berwudu tadi. Banyak setengahnya dalam beliau atau sebagiannya. Yang pertama, apabila kita berwudu itu mula-mula mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan wudu tadi.
Jangan di WC. Kalau di WC tidak bisa kita membaca Bismillah. Ini di luar WC ceritanya. Nah, wudhu, basuh tangan kita sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya. Sambil waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu yang diingat tuh boleh mengingat Nabi, boleh mengingat Tuhan, boleh. Kalau mengingat Tuhan, kita tuh nggak jadi bisa membasuh tangan ini, mau makan wudhunya Bismillah dengan pertolongan Allah. Jadi karena Allah nggak jadi aku ini bisa berwudhu. Begitulah pandangan hatinya. Kalau ada lagi orang memandang Bismillahirrahmanirrahim, karena ini pekerjaan Rasulullah, nah bisa juga seperti itu. Mana-mana biar dia yang mana nyamannya di hati pada saat mengucapkan basmalah. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan sampai kedua kuku tangan. Maksudnya seluruh tangan ini, mulai sampai sini. Maksudnya ini buku tangan namanya. Itu seluruhnya ini basuh sampai digosok-gosok. Jadi sambil membaca basmalah tadi atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, setelah itu berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Nah, masukkan air ke dalam mulut. Dikumuri. Kalau mana ada kotoran di dalam mulut kita bekas makan, jadi makan daging misalkan, ya, kok dagingnya tadi itu di gigi misalkan, nah itu sudah dibuangin dulu, soalnya nanti mengganggu kita dalam keadaan sholat. Nah itu pun juga sunnah hukumnya. Yang keempat, memasukkan air ke dalam dua lubang hidung. Nah jadi memasukkan air ke dalam lubang hidung itu pun juga hukumnya sunnah, karena itu adalah pekerjaan daripada Rasulullah. Memasukkan ke mulut dan memasukkan ke lubang hidung. Ada juga riwayat yang mengatakan sekaligus bisa. Kalau tadi ini kan satu-satu, mulut dulu, begitu. Nah ada lagi yang diriwayatkan pun Nabi itu sekaligus. Jadi airnya itu ditaruh di tangan, hidung isap, mulut isap. Ada juga cara seperti itu. Yang mana-mana nyaman aja, yang mana. Cuma memasukkannya jangan sampai ke atas, dia lemasnya. Dikit aja, asal membersihkan kotoran di dalam hidung tadi. Terus sebelum wudhu tadi, di dalam wudhu tadi menyapu sekalian kepala. Nah, menyapu sekalian kepala. Rukunnya wudhu bukan menyapu sebagian kepala. Nah, disunahkan seluruh kepala. Sunah seluruh. Nah, prakteknya, ini basah di tangan nih. Basah tangan, menyapu yang seluruh kepala itu jempolnya di sini. Nah ini tangan ini di sini, ditarik ke belakang. Nah, itu baru kembalikan. Aku dulu sekali, 3 kali nih menyapu yang rukunnya 3 kali itu sunnah juga hukumnya. Habis itu baru menyapu nih seluruh kepala. Sekali, 4 kali lagi, 2 kali, 3 kali. Itu sunnah hukumnya. Yang keenam, menyapu 2 telinga di luar dan di dalamnya dengan air yang baru. Habis membasuh kepala, menyapu kepala tadi 3 kali, baru telinga. Nah, jadi telinga ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Basahi tangannya. Yang dimainkan ini 2 ini aja, 2 jarinya, jempol sama telunjuk. Yang telunjuk urusan yang dalam, yang jempol ini di luar. Jadi permulaan masukkan dulu telinga, bergerak tuh yang jempol, yang telunjuk dulu. Nah, mengikuti ruas telinga kita nih. Nah, begitu dia sampai di sini, yang jempol ini dorong keluar. Nah, sekali gitu. Berapa kali? 3 kali sudah. Sudah nih, menyapu nih. Sudah 3 kali. Terakhir baru diberikan lagi. Nah, sunnah juga punya 3 kali. Susah lah menggaunya. Paling tidak bagus tuh yang kayak begini dalam sehari 24 jam tuh waktu sholat tuh ada sekali kita menggunakan sunnah Nabi sekurang-kurangnya sekali, semuanya tapi masukkan ke hidung dari kumur, baca bismillah, melihat-lihat, menyapu dulu kepala. Nah, enaknya itu subuh. Enaknya itu subuh mengerjakan. Di situ juga yang bersiwak, bersihkan gigi lagi. Juga sunnah daripada orang dulu.
Yang ketujuh, menyelat-nyelati jenggot yang tebal bagi laki-laki. Nah, kalau laki-laki yang tebal jenggotnya sunnah itu di sela-sela. Jadi maksud digosok-gosok jenggot tadi. Kalau yang tebal, kalau kita di sini tidak ada yang tebal, masih tipis kita lihat kan. Yang tebal itu betul-betul tebal nyoknya kayak rambut sudah sisir bisa. Nah, itu tebal namanya. Kalau kita di sini tidak ada di sini. Nanti bisa bagi orang habis itu sunnah hukumnya. Jenggot itu jangan dipaksa. Ya kalau memang tumbuh bagus dirawat, ya kan? Jangan yang tidak bertumbuh jenggot dipaksa-paksa tumbuh. Ya kan, lawan kalau mau dilihat jenggot tadi itu sesuaikan warna muka. Kalau bagus aja kita nih berjenggot ya berjenggot, kalau nggak bagus dipotong aja jenggotnya. Itu mensesuaikan. Yang dimau Nabi itu rapinya, yang dimau Nabi itu keelokannya orang tadi itu berjenggot atau tidak. Ini nggak biasa tumbuh jenggot, maksa beli minyaknya sudah tumbuh digosok-gosok, ya kan? Nah itu salah dalam aturan agama, terlalu memaksakan namanya. Nah harusnya yang memaksakan yang sunah-sunah enggak kayak mereka kerjaan begini nah dipaksakan, bukan maksud tumbuh jenggotnya kerjaan nabinya ini nah, jadi kayak umur nah itu yang harus kalau bisa setiap wudhu kita melakukannya, bukan masalah jenggotnya. Maka yang berjenggot itu menyapa, yang tidak berjenggot kesian yang tidak berjenggot. Jadi bilang yang tidak berjenggot nanti dibilang kayak perempuan siap-siap aja dia. Jadi menyelat-nyelati jenggot yang timbul bagi yang tebal bagi laki-laki. Yang kedelapan menyelat-nyelati jari tangan dan kaki. Nah, jari tangan dan kaki. Nah, ini selat-selat ini. Jadi waktu menggosok tangan tadi, nah ini sunnah hukumnya itu kita selat-selati. Nah, sama juga kaki. Nah, kaki misalkan. Jadi menyelat-nyelat itu tangan sebelah kiri yang kaki sebelah kanan, mulai dari bawah. Nah, nyelatinya. Tapi kaki kita nih, nanti yang ini sebelah sini lagi. Nah, di sebelah itu. Takut-takutnya kalau nggak sampai air. Makanya sunnah hukumnya di sebelah selati jari-jari kaki tadi. Mendahulukan kanan atas yang kiri. Misalkan orang ini tangannya dua, ya kan? Jadi tangan satu, jadi satu. Jadi masuknya mana yang didahulukan yang kanan dulu. Kaki begitu juga kaki yang kanan duluan didahulukan. Bolehkah misalkan mendahulukan yang kiri baru yang kanan? Boleh aja, cuma menyalahi daripada sunnahnya. Biar tuh kalau sudah begini ngerti, oh ini pekerjaan sunnah, ini pekerjaan rukun. Enak jadinya mengerjakan dulu tadi itu. Ada pikiran kita itu pada saat melakukan tadi itu bisa mengingat Allah, bisa mengingat Rasul. Yang ke-10 menigai pada membasuh dan menyapu. Nah, maksudnya setiap apa yang kita basuh, apa yang kita sapu itu disunahkan 3 kali. Sunnah 3 kali. Jadi membasuh muka sekali itu baru yang wajib. Nah, 3 kalinya itu tambah lagi 2 kali itu hukumnya sunnah. Begitu juga tangan, begitu juga menyapu kepala ini. Sunnah hukumnya sampai 3 kali. Yang ke-11 berturut-turut pada segala anggota wudhu, yaitu sekira-kira tiada bercerai lama atau tiada terlama kita itu mengerjakannya itu, nah terpisahnya itu lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudhu bagi orang yang tiada berbekalan hadas. Nah kayak ini ceritanya. Kalau orang ini sehat, bukan unsur baul. Orang yang sehat pada hukumnya misalkan dia gugur muka dia sekalinya mati air, ya kan, mati airnya di rumah nggak ada air, bercarilah berjalan tapi sampai wajahnya kering, sekalian ketemu di masjid ada air, nyambung lagi dia wudhunya tadi muka menyambung ke kanan, nah itu hukumnya sah, boleh hukumnya seperti itu, tapi nggak sunnah.
Nah yang sunnah itu nggak boleh kita tuh terputus-putus. Artinya begitu membasuh muka langsung disambung dengan membasuh tangan. Batasan minimalnya lama itu batas keringnya muka kita. Bila dia kering muka kita itu sudah terputus namanya. Tapi sah aja, tapi nggak sudah termasuk golongan sunnahnya Nabi. Kalau sunnahnya Nabi mukanya belum kering disambungnya sudah pekerjaannya. Adapun orang yang sul baul, ini orang penyakit dia punya kencing nggak berhenti, nggak ada sudah stop kontaknya itu merusak sudah. Nah ini nggak bisa wudhunya itu putus-putus, dia harus bersambung. Kalau putus-putus dikhawatirkan pada saat dia membasuh muka, misalnya bercari lagi air lagi tadi kan, nah itu ada kemungkinan dia punya kencing itu bisa keluar. Maka wajib orang itu mengulang lagi mulai awal. Tapi kalau orang yang tidak punya penyakit seperti itu, boleh saja dia itu menyambung setelah membasuh muka, membasuh tangan. Nah itu perbedaannya. Kalau ini urusan sunnah, nah, sunnah ini batasannya masih dikategorikan sunnah selama air mukanya tadi belum kering, maka dia langsung menyambung membasuh dua tangan. Atau dia membasuh dua tangannya selama ini belum kering dua tangannya, langsung menyambung sebagian kepalanya. Nah itu hukumnya sunnah. Yang ke-12 melebihi membasuh dari hak wajib. Melebihinya hak wajib. Misal, ini telapak tangan nih. Batasan wajib itu mulai dari ujung jari sampai siku. Sampai siku sini. Ini batasan wajibnya. Cuman kan diwajibkan, bahkan di sunnah ada yang mengatakan wajib melebihi dari siku tadi. Jadi sampai ke sini itu tidak. Begitu juga kaki. Kaki ini kan sampai sini dia apa namanya? Ukulali kan, mata kaki itu wajib dilebihkan. Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan di kitab ini sunnah hukumnya. Tapi kalau menurut kebanyakan pendapat di kitab itu justru wajib melebihkannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu batasan persisnya ke mana. Cuma di kitab-kitab pun Nabi itu meriwayatkan batasnya sampai sini gitu. Nah, jadi wajib dilebihkan. Nggak juga sampai ke lutut, itu kelebihan namanya. Yang ke-13 menghadap kiblat. Nah, ini agak sulit menghadap kiblat. Mana kiblat menghadap ke situ kita wudhunya. Kalau menghadap kiblat di sana, di ayatnya kita menghadap ke sana wudhu. Sekurang-kurangnya menghadap kiblat ini, misalkan kondisi tidak bisa kita menghadap kiblat, pada saat selesai wudhu berdoanya itu menghadap kiblat. Nah, itu juga sunnah. Sekurang-kurangnya tuh, misalkan wudhunya tidak bisa menghadap kiblat karena kondisinya tidak memungkinkan. Nah, habis wudhu, waktu selesai wudhu mau berdoa, itu upayakan menghadap kiblat. Yang ke-14 membaca doa ini setelah selesai daripada wudhu tadi. Seperti doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya naik saksi aku bahwa tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada orang yang suci. Nah inilah doa daripada selesai kita berwudu. Nah kalau bisa menghadap kiblat. Kalau misalkan tidak hafal juga bisa. Seadanya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai lagi bahasa Indonesia, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang yang bertaubat dan jadikan aku daripada orang-orang yang suci. Bahasa kita aja kalau udah hafal. Jadi kalau bisa dihafal karena Nabi itu pakai bahasa Arab masalahnya. Itu jadi sunnahnya. Nah selanjutnya syarat wudu dan mandi. Jadi
sebelum kita wudhu atau sebelum kita mandi itu ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Kalau syarat ini kita tidak perhatikan, tiba-tiba langsung mandi, khawatir mandi wajib kita atau wudhu kita itu tidak. Makanya kita harus tahu juga syarat daripada wudhu dan mandi. Kalau tadi rukun yang kita baca di sini sunnahnya. Rukun itu pekerjaan, sesuatu pekerjaan, misalkan wudhu, rukunnya pekerjaannya. Kalau syarat ini pekerjaan yang harus kita siapkan sebelum kita wudhu, dan persiapan itu sampai habis kita selesai daripada wudhu. Nah ini pun harus juga kita ketahui, karena ini bagian penentu sah atau tidaknya pekerjaan tersebut. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.